Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, luar biasa kami bisa melayani kembali di tempat ini. Pelayanan ini adalah pelayanan yang kedua, yang pertama istri dan sekarang tiba pelayanan saya. Baik Bapak Ibu, tidak memperpanjang waktu, mari kita buka firman kita, firman Tuhan di dalam Rut 1 ayat 16. Rut 1 ayat 16. Dan nanti disusul dengan 2 Samuel 15 ayat 21 sebagai dua ayat pokok yang akan kami buka. Tuhan bimbing untuk menyampaikan rahasia Tuhan ini bagi kita semua. Rut 1 ayat 16. Mari kita baca pertama-tama mulai dari ayat 16 satu ayat. Mari kita bangkit berdiri untuk menghormati firman Tuhan. Kita hitung hitungan yang ketiga. Bapak Ibu sudah menemukan atau bisa melihat di layar LCD. Hitungan yang ketiga kita mulai baca. 1, 2, 3. Bangsaku dan Allah mula aku. Kita baca 2 Samuel 15 ayat 21. 2 Samuel 15 ayat 21. Ya, sudah ada di layar. Mari kita baca hitungan ketiga. 1, 2, 3. Demi Tuhan yang hidup dan demi hidup Tuanku Raja, di mana Tuanku Raja ada, baik hidup atau mati, di situ hambamu sudah ada. Amin. Jadi silakan duduk Bapak Ibu. Dua ayat yang luar biasa yang hampir 1 bulan saya persiapkan ini, dan ini adalah sesuatu yang luar biasa bila Bapak Ibu bisa mendengarkan firman Tuhan yang ajaib ini. Bapak Ibu, judul pagi hari ini firman Tuhan saya pilih setia sampai akhir. Setia sampai akhir. Mungkin judul ini sering ya Bapak Ibu sudah pernah dengar, tetapi ada sesuatu yang luar biasa dari firman Tuhan ini. Kesetiaan ini Bapak Ibu mutlak, bukan hanya bagi orang sekelas Raja Daud atau orang-orang yang begitu taat pada Tuhan, orang-orang yang memiliki iman mungkin lebih dari kita. Justru kesetiaan itu harus ada dari kita yang orang-orang biasa, bagi jemaat, karena kesetiaan ini adalah lahir dari panggilan orang percaya. Tidak membedakan apakah dia orang-orang yang benar-benar diurapi Tuhan, bahkan apakah dia hamba Tuhan, pelayan. Semua harus memiliki satu level. Setia sampai akhir ini Bapak Ibu bukan bagi orang yang tidak percaya, justru bagi orang yang percaya untuk menjadi tanda tambahan bagi kita, tanda bintang, privilege bagi Tuhan. Haleluya. Oleh karena itu contoh pagi hari ini yang saya sampaikan adalah seorang wanita, Rut orang Moab, dan Itai orang Gad. Nah, Itai orang Gad ini banyak yang belum kenal. Banyak sekali hamba-hamba Tuhan mengupas tentang sosok Itai ini. Baik, sebelum kita mulai menuju apa yang menjadi contoh Rut dan Itai ini bagi kehidupan kita, agar kita menjadi seorang yang dapat bintang nama kita pada saat akhir nafas hidup kita, kita akan tahu apa itu sebenarnya arti setia. Apa arti setia itu? Dan nanti kita akan bahas juga tentang apa saja yang membuat kita gagal setia. Dan apa sih kenapa kita harus setia kepada Tuhan? Setia itu Bapak Ibu menempatkan Tuhan sebagai prioritas dalam hidup kita. Bapak Ibu, ini Yesus
is everything. Yesaya 9 ayat 5. Menempatkan Tuhan di atas segala-galanya dalam hidup kita. Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, setia itu teguh, taat, patuh. Jadi dalam teologis bahwa Tuhan itu segala-galanya. Yesus everything. Benar nih tema Natal di jemaat ini, luar biasa. Dan akhir, setia sampai akhir adalah nafas kita sampai akhir, Bapak Ibu. Pada ujung akhir, Tuhan telah menunggu kita. Tuhan telah menantikan kita di akhir kehidupan. Karena kesetiaan adalah perilaku yang hanya bisa dilakukan oleh manusia yang masih hidup. Tentu kalau manusia sudah meninggal tidak mungkin kita melakukan kesetiaan lagi. Justru ketika kita masih hidup ini, kesetiaan itu kita perlukan. Haleluya. Bapak Ibu, musim yang semakin sulit hari-hari ini. Kita tidak bisa meramalkan ke depannya bagaimana. Apakah faktor ekonomi, faktor keamanan, bukan hanya di Indonesia, di negara-negara lain. Kita tidak bisa prediksi. Satu-satunya kita sekarang harus menjadi anak Tuhan yang setia. Anak Tuhan yang mempunyai bintang di atas. Haleluya. Haleluya. Memang kata-kata setia mudah dikatakan, Bapak Ibu. Seperti kita masih muda mungkin pacaran setia, tetapi tidak setia. Ada 5 hal yang menyebabkan kita layu setia atau gagal setia dalam hidup ini. Yang pertama, karena hati kita terbagi di dalam melayani Tuhan. Hati kita tidak utuh. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua Tuhan. Matius 6 ayat 24. Bukan hanya mamon, tetapi ambisi dunia, jabatan, kedudukan, itu mengubah fokus kita. Setia ke Tuhan menjadi setia kepada dunia. Contoh Demas rekan Paulus meninggalkan pelayanan karena mencintai dunia ini. 2 Timotius 4 ayat 10. Meninggalkan pelayanan, Bapak Ibu, artinya bukan hanya jemaat yang harus setia. Hamba-hamba Tuhan, pendeta, dimanapun saja berada, harus setia, Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu tahu, setia bukan hanya murtad meninggalkan Tuhan Yesus Kristus. Kita pindah ke provider lain, bukan. Nanti Bapak Ibu bisa koreksi diri, apakah kita masih ada yang gagal setia dari 5 ini? Kalau masih ada 1, berarti kita masih gagal dalam kesetiaan ini. Kesetiaan kepada Tuhan menuntut hati yang utuh, bukan hati yang setengah-setengah. Haleluya. Yang kedua, karena kenapa kita tidak setia, gagal setia? Karena tidak berakar di dalam firman. Yesus pernah menjelaskan benih di tanah berbatu. Matius 13 ayat 20-21. Mereka menerima firman dengan gembira, tetapi tidak berakar. Bila datang penindasan atau kesukaran, mereka murtad. Banyak orang senang mendengar firman, membaca firman, tetapi tidak merenungkan dan tidak melakukan. Dan akar firman inilah, Bapak Ibu, fondasi kesetiaan dalam kita mengikuti Tuhan. Bapak Ibu mungkin kenal lagu yang diciptakan oleh Insinyur Niko. Renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Ku tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk. Amin, amin, amin.
Bapak Ibu menyenangkan hati Tuhan. Oleh karena itulah akar, itulah fondasi dalam kesetiaan. Yang ketiga, karena kita takut keluar dari zona nyaman. Kita takut tekanan dan penderitaan. Mengikuti Tuhan tidak selalu mudah. Benar ya Bapak Kepala? Mengikuti Tuhan tidak mudah? Benar. Ada ejekan, penolakan, kerugian. Banyak orang mundur karena tidak siap membayar harga. Yesus berkata, setiap orang yang mau mengikut aku harus menyangkal dirinya dan memikul salibnya. Lukas 9:23. Kesetiaan sejatinya diuji justru di atas masa sulit kita. Bukan pada saat sukses. Di mana kita ada hambatan, mungkin Bapak Ibu sekarang ada masalah. Jangan mundur Bapak Ibu. Itu adalah uji tes untuk kesetiaan. Begitu Ibu lulus di dalam uji dan kesetiaan, Bapak Ibu akan memulai sesuatu pada titik akhir. Dan yang keempat, kenapa kita gagal setia atau layu setia? Karena hidup dalam dosa yang tidak dibereskan, tidak ada pertobatan. Dosa yang disembunyikan melemahkan hati rohani. Dan Daud mengingatkan kita, selama aku berdiam diri, tulang-tulangku menjadi lesu. Mazmur 32 ayat 3. Banyak orang yang gagal setia bukan karena tidak tahu kebenaran. Tahu dia kebenaran, kudus dia di gereja, rajin dia beribadah, tetapi dia tidak mau bertobat sepenuhnya. Ingat Bapak Ibu, bertobat sepenuhnya. Dan pertobatan itu adalah dasar kesetiaan. Jadi Bapak Ibu, kalau tadi katakan firman itu, akar firman berakar itu menjadi fondasi. Kalau rumah ini di bawah fondasi, tetapi dasarnya adalah pertobatan. Dan kesetiaan ini nanti Bapak Ibu pada akhir itu semacam kita membangun rumah. Dan yang kelima, kenapa kita gagal setia? Karena kita tidak sadar semuanya ini hanya kasih karunia Tuhan. Haleluya. Orang tidak mengerti, banyak seakan-akan menutup diri semuanya hanya karena aku, dirinya, pemimpinnya, baik di organisasi maupun dalam kehidupan sekuler, karena jasa orang, jasa pejabat. Padahal sesungguhnya ini adalah kasih anugerah yang dia tebus dengan darah Kristus agar kita menjadi setia sampai akhir. Dan pagi hari ini nanti kita akan peringati bagaimana kesetiaan kita akan darah dan tubuh Kristus, agar darah dan tubuh Kristus menyatu di dalam tubuh kita, agar kesetiaan itu terus terpatri di hati kita. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. 1 Yohanes 4 ayat 19. Jadi kabar baiknya, kesetiaan itu tumbuh dari rasa syukur karena kasih anugerah. Bukan karena kewajiban, bukan karena tuntutan Bapak Ibu. Haleluya. Glory to Jesus. Kembali Bapak Ibu, ada 5 hal kenapa kita tidak setia. Kenapa kita tidak setia? Apakah ada satu bagian yang masih ada dalam camp kita? Apakah kita masih terbagi hati kita? Apakah kita belum berakar pada firman Tuhan? Apakah kita takut terhadap tekanan, tuntutan, ujian hidup? Apakah kita tidak melakukan pertobatan yang sempurna? Dan apakah kita tidak sadar ada kasih karunia? Mari kita renungkan, kita bawa pulang pesan ini Bapak. Kalau ada, cepat kita ubah agar kesetiaan itu ada di dalam hati kita. Memang tidak mudah Bapak Ibu.
Memang tidak mudah. Mungkin firman ini menegur kita, tapi teguran Tuhan itu adalah teguran kasih sayang. Tuhan selalu menunggu pertobatan kita. Tuhan selalu menyukai orang yang setia. Sebuah bangunan rumah, fondasinya adalah firman, dasarnya adalah pertobatan, bangunannya adalah kasih karunia. Takut, tekanan, ujian itu adalah kualitas bangunan kalau kena goncangan angin. Seperti tadi malam di rumah sama istri, rumah kita di atas goncangan angin yang begitu kuat. Saya bersyukur Tuhan Yesus tolong saya. Dan hati yang tidak terbagi, hati yang tidak utuh Bapak Ibu, itu adalah harmoni dari rumah itu. Rumah kalau kosong ataupun rumah itu mewah, tetapi kalau isinya tidak ada harmoninya, tidak ada cinta yang utuh, rumah itu adalah rumah yang biasa-biasa saja. Rumah yang akan ditinggalkan oleh pemiliknya, rumah yang akan menjadi cikal bakal perkelahian, pertengkaran antara suami, istri, anak dan sebagainya. Haleluya. Itu Tuhan mengingatkan pada kita semua akan bangunan sebuah rumah. Bagaimana pentingnya fondasi itu, bagaimana pentingnya dasar, bagaimana pentingnya struktur bangunan, bagaimana pentingnya struktur bangunan itu menahan goncangan, dan bagaimana pentingnya harmoni di dalam keluarga, harmoni isi di rumah itu, bukan aksesori, bukan furniture, bukan lemari es, TV dan sebagainya di dalam rumah itu, Bapak Ibu. Bagaimana harmoni keluarga itu. Tuhan selalu memulihkan orang-orang yang akan kembali kepadanya. Tidak ada kata terlambat, Bapak Ibu. Tidak ada. Nah, sekarang tiba saatnya mengenal siapa Rut itu. Haleluya. Rut orang biasa-biasa, orang Moab. Moab itu bangsa yang selalu berseberangan dengan Israel. Haleluya. Moab ini Bapak Ibu perkawinan campur, perkawinan sejarah dari Sodom, Gomora dan seterusnya, disitulah Moab terbentuk. Bangsa ini secara rohani jauh dari Allah Israel. Dan Rut ini menikah dengan anak Naomi, Mahlon, dan anak Naomi yang satunya Kilion menikah dengan Oprah. Di rumah Naomi itu di Moab, ketika mereka hijrah ke Moab, ada Oprah, ada Naomi. Kurang lebih 10 tahun Naomi dibentuk. Rut dibentuk oleh Naomi. Bagaimana mencintai Tuhan Allah Israel. Hampir 10 tahun. Sehingga ketika semua meninggal, suami dari Naomi, Elimelek, Mahlon, Kilion, semuanya meninggal, anak-anak Naomi. Demikian juga suami dari Rut dan Oprah. Wanita bertiga ini berkeputusan kembali ke tanah Israel. Tetapi hanya Oprah yang bertahan di Moab. Tetapi Rut dengan keyakinan iman, dia menyertai Naomi. Memang bukan pilihan yang mudah, Bapak Ibu. Kembali ke Moab pasti aman, banyak keluarga, tetapi berhala. Namun ketika mengikuti Naomi, Rut harus menghadapi situasi yang asing, miskin, tidak jelas. Pilihan yang sulit dari Rut. Tetapi Rut berkata, ada proklamasi iman di dalam Rut. Kemana kau pergi, ke situ aku pergi. Bangsamu bangsaku, Allahmu Allahku. Wow, ini luar biasa, Bapak.
Luar biasa bagaimana proklamasi iman dari seorang wanita Moab yang dididik 10 tahun oleh Naomi bisa menghasilkan sebuah proklamasi iman yang luar biasa. Ruth tidak berkata ketika aku ikut Naomi aku senang, hidupku terjamin nyaman. Tidak. Allahmu adalah Allahku. Wow, luar biasa. Ruth meninggalkan berhala di Moab. Ruth memilih Tuhan Israel sebagai Tuhan hidupnya. Dan Ruth menerima konsekuensi iman. Kesetiaan Ruth menghasilkan 3 hal, yaitu pemeliharaan Tuhan di ladang Boaz, penebusan yang menjadi istri Boaz, dan yang ketiga yang luar biasa, dia memperoleh kehormatan oleh Tuhan, menjadi bagian dari silsilah Mesias. Ruth melangkah dengan iman. Dia tidak tahu ke depan apa yang dia peroleh ketika dia harus menuju ke Israel. Dan pada waktu Israel waktu itu masih kelaparan. Sementara di Moab banyak makanan dan minuman. Kesetiaan kepada Tuhan tidak pernah sia-sia di kabar baiknya Bapak Ibu. Meskipun jalannya berat, meskipun kita tidak tahu di depannya. Haleluya. Glory Jesus. Dan yang kedua, sosok yang kedua adalah Itai. Itai ini juga orang biasa-biasa Bapak Ibu, orang Gad. Bapak Ibu kalau kenal Gad itu pasti ingat Goliat. Gad mereka tinggal di wilayah Filistin. Dia baru saja bergabung dengan Daud. Bukan pasukan yang, dia bukan tentara yang biasa-biasa saja Bapak Ibu. Daud pilih jadi asprinya, jadi pengawal setianya. Bukan panglima yang di depan, tetapi ada di sebelahnya dia. Ketika Daud mau mengungsi karena kejaran Absalom, karena pengkhianatan Absalom, Daud akan mengungsi keluar dari Yerusalem. Dia mengatakan kepada Itai, sudahlah kamu tinggal di sini saja. Biar kami yang melarikan diri. Kembalilah engkau, karena engkau orang asing. 2 Samuel 15 ayat 19. Daud mengamankan Itai. Daud memberi jalan supaya dia tidak mati di dalam proses pemberontakan Daud kepada Absalom. Tapi Itai menjawab, Bapak Ibu dengarkan, demi Tuhan yang hidup dan demi Tuanku Raja yang hidup, di mana Tuanku berada, baik mati atau hidup, di situ juga hamba-Mu berada. Wow, luar biasa. Ini juga proklamasi iman, sama dengan dilakukan oleh Ruth. 2 Samuel 15 ayat 21. Itai bersumpah demi Tuhan yang hidup, yang mengikuti hidupnya kepada raja pilihan Tuhan, yang memilih bahaya daripada kenyamanan. Glory Jesus. Kesetiaan Bapak Ibu tidak dijanjikan jabatan, perlindungan atau masa depan. Tidak melihat itu. Haleluya. Dia setia karena Tuhan, bukan karena keuntungan, bukan karena transaksional atau retribusi. Kalau Tuhan kasih ini saya akan begini, bukan begitu. Kesetiaan sejati terlihat ketika ia tetap taat meski tidak tahu hasilnya. Taat, tidak tahu hasilnya Bapak Ibu. Dan apa yang terjadi dua orang ini? Ini adalah proses kesetiaan antara Ruth dan Itai. Yang pertama, kedua-duanya orang yang tersingkirkan. Ruth perempuan Moab, Itai pria Gad. Yang kedua, Ruth di dalam kemiskinan dan kesusahan. Gad, Itai orang Gad di dalam bahaya. Bapak Ibu tahu,
pasukan-pasukan yang dibawa Daud itu bukan pasukan yang terlatih. Justru yang terlatih itu berpihak pada Absalom. Yang ketiga, Rut setia kepada Naomi, Daud setia, Itai setia kepada Daud. Benar Bapak Ibu, kita harus setia kepada manusia. Tetapi levelnya bukan di situ saja. Nanti akan naik lagi. Rut mengakui Tuhan Israel. Dan Itai bersumpah demi Tuhan Israel yang hidup. Jadi ketika dia percaya kepada manusia, yang percaya kepada Tuhan, pimpinannya, di mana kita bekerja di kantor atau dimanapun saja berada, bersyukur kalau pimpinan kita itu percaya Tuhan. Tetapi ada level satu lagi yang di atasnya, mengakui Tuhan Israel, bersumpah demi Tuhan Israel yang hidup. Dan Rut dan Itai, Rut diberkati Tuhan, Itai dipakai Tuhan. Ini adalah proses kesetiaan Bapak Ibu. Kelihatannya panjang, kelihatannya menjemukan, kelihatannya tidak pasti, kelihatannya tidak tahu ujungnya sampai di mana. Tapi Tuhan sudah menyiapkan sebuah skenario dalam masing-masing hidup kita. Seperti film gitu Bapak Ibu, film. Ada ujung jalan yang di sanalah Tuhan akan menunggu. Jadi keduanya, Rut dan Itai, kesetiaan bukan soal asal usul. Kesetiaan adalah pilihan umat, iman dari seseorang. Dan yang ketiga, Tuhan menghargai hati yang setia. Buktinya apa? Rut dipakai Tuhan, demikian juga Itai dipakai Tuhan. Itai jadi ajudan, sekarang menjadi panglimanya Daud. Luar biasa. Pelajaran apa yang bagi kita pagi hari ini jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus? Yang pertama, kesetiaan itu bukan keuntungan. Kesetiaan itu bukan kesenangan semata. Apakah kita setia saat doa kita belum dijawab? Bapak Ibu mungkin bisa menjawab dalam hati. Apakah kita setia saat keadaan kita memburuk, saat imam diuji? Kesetiaan diuji oleh waktu. Kesetiaan yang kedua menuntut pengorbanan, harus bayar harga Bapak Ibu. Rut meninggalkan tanah kelahirannya, kita yang pertaruhkan nyawanya. Kesetiaan sejati selalu ada harganya. Tahun 94, saya tidak tahu kota Manado, saya tidak tahu Sulawesi Utara, saya tidak ada keluarga di Sulawesi Utara. Tapi ketika pimpinan guru-guru saya meminta saya untuk melayani pasien-pasien untuk berangkat ke Sulawesi Utara, saya siap. Saya tidak tahu apa yang terjadi Bapak Ibu. Ketika waktu itu saya masih di seberang, tidak ada saudara. Sampai ibu kita menangis. Untuk apa kamu ke sana? Saya hanya katakan, saya harus ke sana Ibu. Saya harus ke sana. Dan itu memang bayar harga. Saya harus meninggalkan keluarga. Dan apa yang terjadi Bapak Ibu? Ternyata sejak tahun 94 yang lalu Tuhan persiapkan supaya saya bisa berdiri di atas mimbar. Haleluya. Tepuk tangan untuk Tuhan. Bukan karena kuat saya Bapak Ibu, bukan karena saya dokter, kenal dengan Bapak Gembala, tidak. Karena Tuhan pakai semuanya begitu rinci, begitu detail. Ada satu kesaksian Bapak Ibu, bagaimana kasih karunia Tuhan mempersiapkan saya. Ketika saya datang di Timur waktu tahun 86, saya sebagai dokter umum Bapak Ibu memimpin rombongan 20 dokter dari Jakarta mendarat di Bandara Dili. Kemudian kami dibagi-bagi tugas ke seluruh daerah di Timur. Waktu itu masih Timur, sekarang sudah menjadi negara Timor Leste. Saya mendapat tugas di paling ujung itu adalah Los Palos, di mana di sini adalah tempat
gerilyawan Fredilin yang terbanyak. Kenapa? Di situ hutan, banyak air. Gerilyawan itu hidupnya begini, di mana banyak air mereka bisa bertahan, banyak binatang, ya, banyak rusa, di sana banyak babi hutan. Nah, pada waktu kami datang, Bapak Ibu, malam-malam di sebelah saya ada sebuah pos tentara mengabarkan sekitar jam 9. Saya harus berangkat menuju ke sebelah ujung dari Pulau Timor. Nanti kalau Bapak lihat di peta, titik kecil di paling timur adalah pelabuhan Kom, COM. Sekarang namanya masih Kom. Itu nama dari Portugis. Karena di sana ada seorang ibu yang macet persalinannya. Saya harus datang dengan segala tekad saya harus berangkat ke sana. Saya menggunakan mobil L300 ambulan. Saya tidak tahu ambulan itu sudah ada di situ, katanya dikirim dari puskesmas lain untuk saya yang bertugas di situ. Bensin mereka tentara-tentara sudah membantu isi bensin. Saya dengan satu perawat laki-laki membawa alat pertolongan kelahiran yang sederhana. Jam 9 saya berangkat, setengah jalan. Di sana waktu itu masih gelap, tidak ada lampu, listrik itu tidak ada. Ketika turun menuju jalan di pantai menyusul utara Pulau Timur, setengah jam mobil saya macet. Dan ketika macet, Bapak Ibu, saya tidak bisa apa-apa karena saya tidak tahu mobil ini juga baru kenal saya sekian jam yang lalu. Saya bertengkar dibantu oleh tentara, ternyata spuyer ini ya, bensinnya ini, spray bensinnya itu macet. Dan setelah diutak-atik hampir setengah jam jadi. Ketika mobil ini jadi, Bapak Ibu, ada panggilan dari radio dari tentara di dekat puskesmas kami untuk kembali. Karena ibu itu sudah bisa lahir spontan, lahir seperti biasa, tidak perlu dibantu dokter. Di sana ada biak juga, pendidikan dari Portugis, ada bidan-bidan yang tradisional. Dan kalau pendidikan Portugis ini lucu, Bapak Ibu, ini saya foto sedikit. Kalau ada suntikan massal, Bapak Ibu, itu di sana itu kan pakai kebaya semua, ibu-ibunya ya, jangan pakai jin, pakai kebaya orang. Itu kalau saya lihat, loh, ini sudah disuntik sudah. Tapi kok saya lihat di kebaya itu basah semua. Jadi di sana itu dulu suntikannya itu masih suntikan zaman dulu yang mungkin spraynya itu dari gelas ya, Bapak masing-masing ada gelas direbus lagi, disuntik gitu. Ternyata itu cuma alkohol, itu satu kapas alkohol cuma diusap-usap langsung tanpa dibuka kebayanya langsung disuntik. Bayangkan, wah luar biasa. Sambil berdiri cuma diusap alkohol saja, disuntik pakai jarum jus, langsung pergi. Jus pantas kok. Ada celana jin basah di sini, ada sarung basah di sini. Oh, jadi dia nggak melepaskan baju, Bapak Ibu. Nah, pas kami kembali ke puskesmas, ternyata malam itu sudah lahir spontan. Dan 1 minggu yang kemudian, Bapak Ibu, saya mengambil gaji awal sebagai dokter puskesmas pada waktu itu di kabupaten di Los Palos, jaraknya kurang lebih 1 jam. Pas di sana saya dikenalkan dengan salah satu komandan Kopassus yang di sana. Nah, Kopassus di sana tinggal di komplek di mana Pak Prabowo itu dulu tugas di situ. Pak Prabowo tugasnya di situ di Los Palos di tempat itu. Akhirnya kami ke sana, komandan Kopassus mengatakan, Dokter Eko, ini ada satu komandan, saya lupa namanya Pak komandan orang Jawa mengatakan ada seorang pimpinan Fredilin yang kami tangkap, ya, menyerahkan diri ya, dan itu katanya menyebut terus nama Dokter Eko itu. Saya baru tahu ini yang namanya Dokter Eko. Iya Pak, saya baru datang 1 minggu. Bapak mau ketemu dokter? Oh iya mau ketemu. Saya datang ke tempatnya asrama Kopassus itu di dekat rumah bupati. Di situ saya ketemu dengan Pak Fernandes atau rambutnya panjang. Dia katakan, Pak dokter dulu kan yang 1 minggu yang lalu malam-malam kan? Oh iya, loh kenapa? Bapak dokter tahu, waktu itu kami itu dengan rombongan Fredilin ada 20 bersenjata dan 50 pakai katana atau parang itu mau menyergap Pak dokter. Tetapi entah kenapa pada waktu kami lihat Pak dokter di situ di mobil ambulan itu kami lihat ada bayangan putih yang berdiri berputar-putar terus sehingga kami lari, sehingga kami kembali ke hutan. Wow, dari situ saya, oh Tuhan, itu Roh Kudus. Itu mungkin malaikat pelindung yang melindungi kami. Ya, saya tidak tahu waktu itu kan masih di seberang.
Tuhan begitu indahnya mempersiapkan saya dengan situasi yang seperti itu. Coba bayangkan Bapak Ibu, kami dikawal 5 orang tentara, tapi menghadapi puluhan orang itu pasti akan kami tewas. Walaupun mungkin saya nggak ditembak, mereka mau menembak tentara, tapi namanya peluru, mau sini, pasti kena saya, pantulannya. Wow, luar biasa. Oh, jadi Bapak tidak jadi menyerang kami? Tidak, Pak, kami lari. Dan akhirnya beberapa hari yang lalu kami menyerahkan diri karena kehabisan makanan dan kehabisan amunisi. Itu cerita dari pasukan yang ini. Walaupun masih banyak pasukan yang lain. Akhirnya kami berkenalan. Dan kami tinggal di desa itu, Bapak Ibu. Desa itu adalah camatnya, pembantu camat, sekretaris camat, semuanya itu bersenjata semua, Bapak Ibu. Senjatanya lengkap. Dulu mereka ini adalah pasukan pengawalnya Pak Prabowo. Dia cerita. Mereka dia cerita siapa dia, Pak Prabowo itu anak buahnya siapa, termasuk Sulut satu ini. Mereka tahu. Dan di situ saya berkata, wow, luar biasa Tuhan begitu mempersiapkan. Bukan hanya kita sehat saja Bapak Ibu, Dia membuat semacam barikade bagi kita. Kasih setia Tuhan itu begitu indah. Saya yakin Bapak Ibu juga pasti mengalami itu. Ya, kesetiaan menuntut pengorbanan. Dan yang ketiga, Tuhan menghormati orang-orang yang setia. Tuhan mempersiapkan Lut masuk dalam rencana keselamatan menjadi bagian silsilah Mesias. Dan kita dipercayakan memimpin pasukan Daud. Memimpin pasukan Daud. Dari ajudan menjadi pemimpin, panglima. Haleluya. Haleluya. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, Lut dan Itai mengajarkan kita bahwa Tuhan Israel adalah Tuhan yang selalu menerima siapapun untuk memilih setia kepadanya. Tuhan tidak melihat atau bertanya dari mana asalmu, seberapa kuat masa lalumu, berapa banyak dosa masa lalumu. Bapak Ibu, jangan takut diuji Tuhan. Jangan takut. Dan kenapa kita harus setia Bapak Ibu sampai akhir? Seperti Oma, ketika saya lihat Oma itu begitu setia. Haleluya. Wahyu 2 ayat 10. Bagaimana Tuhan mengatakan di ujung akhir Tuhan telah menyediakan mahkota kehidupan. Mahkota kehidupan bagi jemaat-jemaat di Smyrna, bagi kita semua. Bagaimana jemaat di Smyrna yang ditekan, disiksa. Smyrna yang begitu indah, tetapi indah bagi sekuler karena dipimpin oleh dewa-dewi di sana penyembahan Bapak Ibu. Tuhan tetap setia. Mari kita menjadi anak Tuhan yang bukan anak Tuhan biasa-biasa saja Bapak Ibu. Pada musim yang semakin sulit ini, tidak mungkin kita menjadi anak Tuhan biasa-biasa saja. Mari dari jemaat ini kita bangun menjadi jemaat yang setia. Jemaat yang setia. Glory Jesus. Mari di musik kita menyanyikan sebuah lagu. Mari kita bangkit berdiri Bapak Ibu.